Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana keadaannya kalian semua pada hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah kalau baik. Oke, tolong kursinya dan mejanya dirapikan supaya adik-adik nyaman saat pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, silahkan. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran adik-adik. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, Bapak akan absen ya. Zaki Hadir. Linda Hadir. Suardin. Hadir. Oke, Muhammad Suardin. Hadir. Oke, ini namanya sama ya? Oke, baik, sekarang persiapkan buku tulis dan alat tulis adik-adik supaya kita mulai pembelajarannya. Baik Pak. Sudah? Oke. Oke adik-adik, materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, adik-adik dapat menghitung luas dan volume atap rumah adik-adik. Adik-adik juga dapat menghitung luas dan volume piramida dan alat-alat atau benda-benda yang bentuknya seperti limas. Jadi tetap semangat mempelajari materi pada hari ini supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, baik sekarang dan yang akan datang. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau tanya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya yang Bapak telah ajarkan? Masih Pak. Masih ya? Oke, coba jelaskan apa yang kamu ketahui tentang materi yang kemarin. Oke, kamu. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah siku-siku. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan teman kalian tentang materi sebelumnya yang Bapak telah ajarkan. Saya rasa Bapak saya rasa adik-adik semua masih ingat ya tentang materi yang kemarin. Oke, kalau begitu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal limas. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu limas. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sisi, titik sudut, rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada limas. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat jaring-jaring limas. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung luas limas. Dan yang kelima, peserta didik dapat menghitung volume limas. Oke, coba adik-adik perhatikan di slide. Oke adik-adik, perhatikan di slide yang Bapak sudah tampilkan. Oke, ada yang tahu itu gambar apa? Saya tahu Pak, itu gambar atap rumah dan sebuah gambar piramida Oke, Pak. betul. Itu adalah gambar atap rumah dan sebuah piramida. Ada yang tahu gambar atap rumah dan piramidanya ini berbentuk apa? Berbentuk limas Pak. Oke, betul.
atap rumah ini dan piramida ini berbentuk sebuah limas, dan di sini kita akan menghitung luas dan volume piramida dan atap rumah tersebut. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu pengertian limas? Apa itu limas? Ada yang tahu? Oke, silakan. Sepak, limas adalah bangun ruang 3 dimensi. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, silakan. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi tegak berbentuk Oke, segitiga. bagus. Jawabannya tidak salah ya. Benar. Oke. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping dan memiliki puncak. Oke, adik-adik bisa lihat di sini dia memiliki satu puncak dan memiliki bidang samping yang berbentuk segitiga. Adik-adik bisa lihat. Oke. Jenis limas sendiri itu ada beberapa macam yang diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Misalnya limas segi 4, maka alasnya berbentuk segi 4. 5 segi 5, maka alasnya berbentuk segi 5, dan 5 segi 6, maka alasnya berbentuk segi 6, dan seterusnya. Jadinya kalau adik-adik ingin melihat atau bertemu sebuah limas, adik-adik melihat alasnya saja, alasnya berbentuk apa. Jika alasnya berbentuk segi 4 atau segi 5, kalau dia berbentuk segi 4, maka dia tersebut limas segi 4. Kalau dia berbentuk segi 5, maka limas tersebut berbentuk segi 5. Oke. Oke. Perhatikan limas segi 4 A, B, C, D, dan T. Ada yang tahu limas ini mempunyai berapa titik sudut? 5 titik sudut, Pak. Oke. Limas segi 4 mempunyai 5 titik sudut, yaitu A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Habis itu oke, ada yang tahu di sini sisi alasnya yang mana? Sisi alasnya yaitu A, B, C, D, Pak. Oke, betul. Di sini sisi alasnya yaitu A, B, C, dan D. Oke, untuk bidang-bidang tegaknya ada berapa? Bidang tegaknya ada 4, Pak. Betul, di sini bidang tegaknya ada 4 ya, yaitu TAB, TBC, TCD, dan TDA. Oke. Untuk jumlah rusuknya ada berapa? Jumlah rusuknya ada 8, Pak. Oke, bagus. Jumlah rusuknya ada 8, yaitu rusuk tegaknya TA, TB, TC, dan TD. Dan rusuk-rusuk yang lainnya yaitu AB, BC, CD, dan DA. Bidang diagonalnya ada berapa? Bidang diagonalnya ada 2, Pak. Oke, betul. Untuk bidang diagonalnya yaitu ada 2, yaitu TAC dan TBD. Kalau diagonal sisinya ada berapa? Ada 2, Pak. Oke, betul juga. Diagonal sisinya itu ada 2, yaitu AC sama BD. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini penjelasan tentang limas segi 4 tadi. Pada limas segi 4 TABCD yang tadi terdapat sisi alasnya yaitu ABCD. Jadi ini sisi alasnya ABCD. Habis itu titik sudutnya ada 5 yaitu ABCDT. Untuk bidang-bidang tegaknya ada 4 yaitu TAB, TBC, TCD, dan TAD berbentuk segitiga. Untuk jumlah rusuknya ada 8 yaitu rusuk tegaknya TA, TB, TC, dan TD, dan rusuk-rusuk lainnya yaitu AB, BC, CD, dan DA. Bidang diagonalnya yaitu TAC dan TBD.
Untuk diagonal sisinya yaitu AC dan BD. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah gambar jaring-jaring 5 segi 4. Di sini bidang alasnya yaitu ABCD yang seperti Bapak jelaskan tadi. Untuk T-nya ini adalah tingginya. Saya harap adik-adik bisa gambar ya, ini bisa gambar, bisa buat di karton, karena Bapak rasa ini gampang sekali cara membuatnya 5 segi 4 ini. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, ini adalah contoh soal luas limas. Perhatikan 5 segi 4 yang ini. Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa limas TABCD memiliki 5 sisi tegak dan terdiri dari alas berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi berbentuk segitiga sama kaki. Alas berbentuk persegi bisa dicari luasnya dengan rumus sisi kali sisi. Tiap segitiga tadi berbentuk sama kaki, maka cara mencari luasnya adalah luas segitiga, rumusnya yaitu 1/2 kali sisi kali tinggi, dan tentunya saja dikali 4 karena jumlah segitiga ada 4, ya kan? Oke, luas alasnya kan kita tahu tadi sisi kali sisi karena bentuknya persegi kan, jadinya di sini sisinya kan 10, makanya di sini 10 kali 10 sama dengan 100 cm². Luas sisi segitiga yaitu 4 kali 1/2 kali 10 kali 15. Kita tahu 4 ini tadi dari 4 sisi berbentuk segitiga sama kaki. Ini tadi rumus ya. 1/2 kali sisi kali tinggi sama dengan 4 kali 75 sama dengan 300 cm². Sehingga luas permukaan limas segi 4 yaitu 100 tambah 300 sama dengan 400 cm². Oke, sekarang perhatikan contoh volume limas. Oke, limas segi 4 dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Oke, di sini diketahui sisi segi 4 sama dengan 8 cm. Tinggi limas 6 cm. Ditanya volume limas. Rumus mencari volume limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sehingga 1/3 kali 8 kali 8 kali 6 sama dengan 128 cm. Jadi volume 5 segi 4 tersebut adalah 128 cm. Oke, mungkin itu saja contoh yang Bapak kasih ya. Oke, sekarang apakah ada yang tidak dimengerti? Sudah paham semua ya? Oke, jangan ada yang pura-pura ya. Bapak bisa tahu nanti. Oke, Bapak akan membagikan LKPD kalau begitu ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan memberikan LKPD dan kalian harus menjawab. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan membilang dari sebelah kanan. Oke. Oke, karena semua sudah membilang, yang bilangannya sama kumpul buat satu kelompok. Dan saya harap jangan ada yang ribut dan tetap tenang saat buat kelompoknya. Oke, silakan buat kelompok. Oke, Bapak akan bagikan ya LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan
dikerjakan sama-sama ya. Jangan lupa pada lembar LKPD-nya tulis nama ketua, nama anggotanya. Waktunya Bapak berikan 30 menit. Bapak harap kalian bisa kerjasama dengan baik, karena Bapak akan menilai hasil LKPD adik-adik. Oke, jika tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan sama Bapak. Tidak usah malu-malu ya, karena orang yang malu-malu nantinya akan sesat di jalan. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, silakan dikerjakan. Ingat ya, Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Oke adik-adik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sama Bapak tentang LKPD-nya? Siapa tahu ada yang tidak mengerti tentang tulisannya atau apalah yang di LKPD. Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan mengecek ya di tempat duduk kalian. Bapak akan mau melihat hasil kerja kalian. Oke, sudah ada yang betul. Oke, waktunya tersisa 10 menit ya. Oke, untuk lembar LKPD-nya jangan lupa tulis nama ketuanya dan nama anggotanya supaya Bapak bisa tahu. Karena nantinya LKPD-nya ini Bapak akan beri nilai sebagai hasil tugas adik-adik sekalian. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Silakan dari kelompok 1 untuk tampil bahas tentang LKPD-nya. Silakan maju di depan. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah tampil. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju tampil. Oke, bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, kelompok 3 tampil. Maju ke depan. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan tampil ke depan. Oke, bagus. Karena semua kelompok sudah tampil dan hasil LKPD-nya benar, dan silakan untuk hasil LKPD-nya tadi dikumpul sama Bapak supaya Bapak bisa menilai kembali nilai hasil kerja kelompok kalian. Oke, terima kasih. Oke, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, sudah tinggal 2 menit. Bapak harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa di rumah adik-adik belajar ulang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tetap teringat di pikiran adik-adik. Adik-adik bisa mengerti, bisa paham dengan materi ini. Intinya adik-adik lebih mengetahui mana limas, prisma, dan bentuk-bentuk yang lain kayak gitu. Oke, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya adik-adik.